Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembacaan kitab Senjata Mukmin yang dikarang oleh Tuan Guru Syekh Al-Alimul Allamah Al-Hajj Husain Badri rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Kita membahas di halaman 107. Halaman 107. Doa nisfu Sya'ban dan kaifiyat membacanya. Kaifiyat itu bahasa Inggrisnya tata cara membacanya. Dibaca mula-mula sesudah sembahyang maghrib surah Yasin 3 kali, yang seperti biasa kita amalkan di maghrib sunyakan. Jadi setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, kemudian kita membaca Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama dengan niat kita panjangkan umur di dalam berbuat ibadah. Panjang umur di dalam berbuat ibadah. Ada yang mengatakan umur dengan usia itu berbeda. Kalau dalam bahasa Arab, usia itu disebut sinun. Kam sinuka, berapa usiamu? Tapi kalau umur, ya umur. Apa bedanya usia dengan umur? Nah, kalau usia itu bertambah tapi berkurang. Bertambah tapi berkurang. Itu usia. Sinun dalam bahasa Arab. Tiap tahun bertambahlah usia kita, tapi hakikatnya berkurang. Tapi umur ini terkadang orangnya pun bisa sudah meninggal dunia, tetapi namanya itu selalu dikenang. Namanya selalu dikenang. Berapa banyak orang seperti itu? Qala Syafi'u, qala Al-Ghazali, qala Al-Bukhari. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ghazali, berkata Imam Bukhari. Padahal orangnya sudah lama meninggal dunia. Tetapi kenapa selalu berkata? Yang dikatakan dari umurnya panjang. Hanya kalau orang ulang tahun biasanya dikatakan panjang umurnya. Padahal mendekat mati sudah. Maksudnya adalah walaupun usianya sudah mendekati dengan kematian, tapi umurnya panjang. Sehingga terkadang namanya itu dibikin jalan. Pokoknya berapa nama jalan yang dipakai dengan nama orang. Banyak kan? Banyak sekali. Nama pahlawan, nama tokoh, yang macam-macam lah. Nama jalan, nama tokoh.
Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan karena ingin mengenang jasanya orang yang telah banyak berbuat kebaikan. Dibikin nama masjid, dibikin mushola, dibikin nama yayasan dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu adalah untuk mengenang jasanya orang tadi. Ini yang ibarat kata orangnya sudah nggak ada, tetapi selalu hidup di antara orang yang masih hidup. Nah itu ya, umur panjang. Ibadahnya terus menerus mengalir. Ada satu masjid umpama namanya Masjid Ibrahim. Kenapa dulu yang bangun namanya Bapak Ibrahim? Ada namanya Masjid apa lagi namanya? Masjid Umar, Masjid Uthman. Karena orang itu banyak jasanya dibangunkan masjid atas sumbangan tanahnya dia dan sebagainya. Setiap kali orang sholat di situ, maka orang yang pernah menyumbang tadi selalu mengalir pahala kepadanya. Itu yang tadi katakan. Yang kita katakan umurnya panjang di dalam berbuat ibadah. Orang bisa meninggal dunia. Nah oleh karena itu kata ulama, pahala yang kita hasilkan dari ibadah itu kan menghasilkan pahala ya. Itu secara garis besar pahala itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang kita hasilkan pahala tadi dari ibadah secara garis besar terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama ada pahala yang kita dapatkan dari ibadah jangka pendek. Ibadah jangka pendek. Artinya pahala tadi kita bisa mendapatkan setelah kita mengerjakan ibadah tersebut. Setelah selesai ibadah itu kita lakukan, selesai juga pahalanya. Selesai juga pahala. Ya seperti sholat 5 waktu. Yang tadi sholat maghrib dapat pahala. Yang belum sholat maghrib belum dapat pahala. Kita belum sholat isya, sebentar lagi kita sholat isya. Apakah kita sekarang dianggap sholat isya? Secara zahir belum lagi. Kita bisa mendapatkan pahala sholat isya tadi apabila kita sudah melaksanakan sholat isya. Begitu juga kita sedekah, kita mengaji, zikir, sholawat dan lain sebagainya, semua itu pahala jangka pendek. Artinya siapa yang mengerjakan dapatlah pahala dia, tapi pahala itu cuma sampai di situ, selesai. Nah itu. Yang kedua, ada pahala yang kita hasilkan dari ibadah, yang pahala itu kita sebut pahala jangka panjang. Ini yang dikatakan umurnya panjang dalam taat ibadah. Bagaimana itu? Dalam hadis disebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Amal yang mana? Pahala yang mana? Pahala amalan jangka pendek. Kalau kita sudah meninggal dunia, dalam hukum kita tidak lagi mengaji, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, sudah selesai. Pahala yang kita pernah hasilkan dari ibadah jangka pendek itulah nanti kita dapatkan. Terputus amalnya.
illa min salas, kecuali kata Nabi ada 3 yang tidak putus amalnya, alias pahalanya terus berjalan, tidak pernah henti sampai hari kiamat, sampai hari. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah shadaqatun atau shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jadi kalau ada orang punya uang, beli tanah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, sedekah jariyah. Tidak pernah putus. Walaupun ibarat kata mesinnya hancur. Ini masjid kita ini sudah berapa kali renovasi masjid. Apakah yang dulu pernah nyumbang pertama pahalanya habis? Mimbar dulu nih, mana mimbarnya ini? Apakah yang nyumbang mimbar pahalanya habis? Kalau bang gara-gara masjidnya direnovasi, pahalanya orang yang dulu itu habis pahalanya? Tetap ada. Tetap ada. Sedekah jadi, cuman masalahnya kalau ada sedekah jariyah, ada juga namanya dosa jariyah. Dosa jariyah. Nah begitu juga tadi ada pahala jangka pendek, ada pahala jangka panjang. Begitu juga dosa, ada dosa jangka pendek, ada dosa jangka panjang. Nah dosa jangka pendek ya tadi mabok, zina itu habis selesai. Tapi kalau dosa jangka panjang, dia pilih tanah lalu dia bikin tempat maksiat di situ, lokalisasi tempat diskotik, tempat orang pacaran, macam-macam lah. Dipakai tempat itu terus. Sampai hari kiamat dosanya mengalir terus. Paham kira-kira? Yang kedua, ilmu yang tafawi, ilmu yang diambil manfaat, alias ilmu yang bermanfaat. Ini tak putus. Kita belajar dengan guru. Guru itu meninggal dunia, lalu ilmu yang diajarkan kepada kita amalkan, lalu kita ajarkan lagi kepada orang lain. Guru kita yang mengajarkan kita akan dapat pahala terus-menerus, tidak pernah berhenti. Semakin banyak punya murid, semakin banyak pahala yang dia dapat. Muridnya nanti punya murid lagi, murid-muridnya punya murid-murid lagi terus, tidak pernah berhenti itu pahala. Dan ilmu itu tidak mesti ilmu agama. Di sini dikatakan ilmu yang bermanfaat. Tidak mesti juga harus ilmu agama. Ilmu apa saja yang bermanfaat. Ilmu kedokteran, ilmu memasak. Ada orang minta bikin nasi goreng, lalu dia ajarkan sama orang untuk bikin nasi goreng. Orang ini bisa bikin nasi goreng yang lezat, kemudian dia jualan. Ilmu bermanfaat. Ketika dia jualan, dia tidak lupa sholat, tidak lupa zakat, sedekah. Terkadang dia sedekah sama orang yang belanja di situ. Maka orang yang mengajarkan nasi goreng tadi dapat pahala terus. Nah, itu. Jadi tidak masih ilmu agama. Di sini dikatakan ilmu yang bermanfaat. Tapi kebalikannya, ada juga dosa jariyah dari ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang tidak manfaat, ilmu mudarat. Ngajarkan bikin bom, ngajarkan ilmu pelet, ngajarkan ilmu santet. Ya, diajarkan lagi sama murid-muridnya, terus tersebar ilmu. Tidak pernah berhenti dosanya.
Makanya dikatakan ya, dalam riwayat ini, semua atau siapa saja yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini secara zalim, maka dosanya itu akan ditransfer juga kepada Qabil. Tahu Qabil? Qabil anaknya Nabi Adam yang dia pernah membunuh Habil. Pertama kali pembunuhan yang terjadi di muka bumi manusia dengan manusia adalah Qabil membunuh saudaranya. Apa sebabnya? Gak lain gara-gara perempuan. Perempuan ini ngeri sekali. Kata siapa mereka dikatakan makhluk lemah? Lemah dari segi fisik. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngantuk. Tapi di dalamnya keras semuanya. Bisa membuat laki-laki itu berbuat jahat gara-gara perempuan. Tapi juga perempuan bisa menjadikan laki-laki jadi orang baik. Makanya perempuan itu makhluk dan racun di tangan dia. Perempuan adalah tiangnya, tiang negara. Tiang negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Kalau perempuannya kacau, negaranya kacau. Perempuan di mana saja dia, dari yang kecil, dari rumah tangga, organisasi, sekolahan, madrasah, pesantren, RT, RW, camat, kelurahan, camat, sampai kota, sampai provinsi, sampai negara, itu patokannya di perempuan tadi. Karena kalau perempuannya baik, selesai semuanya baik. Tapi kalau perempuannya kacau, kacau semuanya. Nah, jadi yang kedua ilmu bermanfaat. Yang ketiga, awalad saleh yad'ulah. Syaratnya dua. Pahala yang tidak pernah putus-putus, selalu berjalan pahala tadi, yaitu anak. Tapi syaratnya ada dua, anak saleh dan mendoakan orang tuanya. Kalau ada anak saleh, anaknya saleh, tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya, kenapa? Tidak nyampe pahalanya katanya. Pahala orang hidup tidak nyampe sama orang mati. Tidak mau ziarah, tidak pernah doain orang tuanya. Walaupun anaknya rajin salat dan semuanya, belum sempurna orang tua itu mendapatkan pahala dari anaknya. Atau sebaliknya, ada anak yang suka doain orang tuanya, tidak pernah lupa tiap tahun bikin haul. Bapak lagi haulan, bikin haulan. Kirim doa ya sih, ziarah sering. Tapi anaknya tidak sholat. Anaknya nakal, suka bermaksiat. Ada nggak seperti itu manusia? Banyak. Ada. Kalau bikin hal banyak, selamat bikin. Tapi dia anak nggak sholat, nggak sempurna juga. Makanya tadi Nabi mengatakan syaratnya dua, saleh dan suka mendoakan orang tuanya. Kalau cuma saleh tapi tidak mendoakan, atau mendoakan tapi tidak soleh, apalagi dua-duanya nggak ada, sudah nggak soleh dan doain, kacau semuanya. Yang ada bukan pahala jariah, dosa jariah, ngalir terus dari anak. Mudah dipaham kira-kira? Jadi masalahnya semua itu di tangan kita, pilihan tadi.
Kita mau pilih yang mana? Pilihan itu semuanya di tangan kita. Jadi umur panjang dalam taat ibadah. Baik, itu baca Yasin pertama ya. Baca Yasin yang kedua dengan niat minta dipeliharakan daripada bala, artinya dijauhkan dari bala. Serta dipeliharakan daripada kebinasaan penyakit dan minta diluaskan rezeki yang halal. 3 komplit ya. Jadi niat nomor 2 ketiga ya. Dipelihara dari bala, jauh dari bala. Dijauhkan dari kebinasaan penyakit. Dan yang ketiga, minta rezeki yang luas serta halal. Kemudian baca Yasin yang ketiga dengan niat minta terkaya hati daripada segala makhluk. Kaya hati dari segala makhluk. Dan minta husnul khatimah. Terkaya hati dari makhluk itu artinya kita itu punya perasaan, punya jiwa orang kaya, bukan jiwa orang miskin. Kalau kita punya jiwa orang kaya, walaupun kita itu dilihat orang biasa-biasa saja, tapi karena kita jiwa kaya, maka kita tidak akan meminta-minta, kita tidak akan korupsi, tidak akan mencuri, menipu dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya jiwa kaya. Yang ada kalau sudah kaya, kita ada dermawan. Nah, apa masalahnya? Kenapa ada orang kaya bahkan jadi pejabat kalau bisa dia korupsi? Gajinya sudah puluhan juta. Belum lagi tunjangannya ratusan juta. Tapi pertanyaan kenapa bisa korupsi? Yaitu jawabannya adalah karena mereka mempunyai jiwa miskin. Karena mempunyai jiwa miskin, takut miskin, takut ini, takut itu dan sebagainya. Kalau nggak dapat begini, ya takut nantinya. Kalau nggak dapat untung, takut. Kenapa? Karena punya jiwa miskin. Jadi kaya itu bukan diukur dari materi, ukurannya adalah di hati seseorang. Laisal ghina an kasratil ilm, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan yang dinamakan orang kaya itu orang yang banyak harta benda. Kata para penceramah itu bukan diukur dari duitnya banyak berlipat-lipat, rumahnya besar bertingkat, mobilnya baru, catnya mengkilat, istrinya cantik memikat, sampai-sampai 4 orang. Kan itu ukurannya hatinya. Nah, jadi yang ketiga niatnya minta dikayakan hati dari segala makhluk dan minta husnul khatimah. Dan tiap-tiap dibaca surah Yasin 1 kali, dibaca kemudian doa ini 1 kali. Nah, panjang doanya. Kita baca aja ya, doanya panjang. Jadi selalu saya baca Yasin, baca ini ya kayak amalan-amalan bersabar. Di sini doanya mungkin berbeda dengan doa yang biasanya dibaca orang menulis bersabar. Ada beberapa versi baca doanya. Itu semuanya adalah ilham dari Allah kepada para ulama yang mereka mendapatkan ilham lalu mereka membuat doa-doa tersebut. Doanya apa? Ilahana judka dallana alaik wa ihsanuka darrabana ilaik nashku ilaika ma la yakhfa alaika wa nas'aluka ma la ya'suru alaika
id ilmuka bihalina yugni an su'alina ya mufarrij karbil makrubin farrij anna ma nahnu fihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya mau artikan panjangan kalimatnya. Ya, kalau kita artikan agak panjang Pak, artinya panjang. Doanya panjang juga artinya. Intinya minta keselamatan, minta dibukakan segala urusan, ya, mengadu kepada Allah kalian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minadh dhammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alayk ya dzal jalali wal ikram ya dzal qawli wal in'am la ilaha illa anta dhahral ladzi wajaral mustajirin wa makmanal khaifin. Ini kurang lebih ada doanya juga di risalah amaliyah ya, kalau nggak salah ada. Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitabi asqiya'a aw mahrumin aw muqtarran alaina bil rizqi famhullahumma bifadlika syaqawatana wa hirmanana wa qitara arzaqina. Wa asbitna indaka fi ummil kitabi suhada'a marzuqin. Muwaffiqina lil khairat fa innaka qulta wa qawluka al-haqq fi kitabikal munazzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Ilahana min tajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri sya'ban al-mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubram an takshifa anna min al-bala'i ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram ilahana ta'arada ilaika fi hadhihi al-lailati al-muta'arriqun wa qasadaka wa ammala ma'rufaka wa fadlaka talibun wa raghiba ila dulika wa karamika ragibun. Ini lebih panjang ya daripada doa yang ada di risalah amaliyah. Wa laka fi hadhihi al-lailati nafahatun wa ataya wa jawarisu wa mawahibu wa hibatun tamunnu biha ala man tasha'u min ibadika wa taqussu biha man ahbabtahu min khalqika wa tamna'u wa tahrimu man lam tasbiq lahu al-inayatu minka. Wa nas'aluka ya Allah bi ahabbil asma'i ilaika wa akramil anbiya'i alaika an taj'alana mimman sabaqat lahu minkal inayah wa ja'alna min awfari ibadika wa ajzali khalqika haddan wa nasiban wa qisman wa hibatan wa atiyatan fi kulli khairin taqsimuhu fi hadhihi al-lailati aw fi ma ba'daha min nurin tahdi bihi aw rahmatin tanshuruha aw rizqin tabsutuhu aw dhurrin takshifuhu aw dhanbin taghfiruhu aw shiddatin tadfa'uha aw fitnatin tasrifuha aw bala'in tarfa'uhu aw mu'afatin tamunnu biha
au aduwin takfihi fakfina kulla syarrin wa waffiqna Allahumma bimakarimil akhlaq warzuqna al-afiyata wal barakata was sa'ata fil arzaq wa sallimna minal rijzi wasyirki wan nifaq. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna ilma indaka wa huwa anna mahjubun wa la na'lamu amran nakhtaruhu li anfusina wa qad fawwadna ilaika umurana wa rafa'na ilaika hajatina wa rajawnaka li faqatina wa faqrina fa arshidna ya Allah wa thabbitna wa wafiqna ila ahabbil umuri ilaika wa ahmadiha ladaika fa innaka tahkumu bima tasha'u wa taf'alu ma turid wa anta ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang atau mungkin ada beberapa orang baca doa itu mungkin dia nggak belajar bacanya. Penutup doa itu bacanya kan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kadang dia bacanya salah, subhanaka rabbika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bukan subhanaka, udah pakai kan, langsung subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Saya tidak satu dua mendapati orang seperti ini. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bukan subhanaka ya, tidak pakai kan. Subhana rabbika, bukan subhanaka rabbika rabbil izzati, bukan. Nah, banyak orang salah subhanaka. Nah, itu sama orang baca doa qunut. Sebenarnya baca yang benar adalah seperti ini. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait. Tapi dia baca begini, dan itu salah. Allahumma dina, Allahumma dina, bukan dina. Allahumma dina. Mungkin kalau dia karena dia baca Allahumma dina fiman hadait, karena yang keduanya dan seterusnya itu panjang. Wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalla. Nah, jadi bacanya Allahumma dina, bukan Allahumma dina. Sama ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas, bukan ihdi, bukan. Tapi ihdinas sama juga Allahumma dina. Mudah ya, paham ya? Kemudian sesudah selesai membaca surah Yasin 3 kali, dan doanya itu juga dibaca 3 kali. Jadi baca Yasin sekali, baca doa sekali. Baca Yasin yang kedua kali, baca doanya yang kedua kali. Baca Yasin yang ketiga kali, baca doanya yang ketiga kali. Setelah selesai 3-3-nya, 3 kali tadi, maka dibaca pula doa ini, sambung doa penutup. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau banyak fa'fu anna. Udah ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sedikit fa'fu anni, kalau banyak fa'fu anna. 3 kali. Allahumma inni as'aluka. Kalau orang banyak Allahumma inna nas'aluka. Kalau sendiri Allahumma inni as'aluka. Kalau orang banyak Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatan daimah fid dini wad dunya wal akhirah. 3 kali. Lalu Allahumma innaka ta'lamu sirri. Kalau banyak orangnya Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyati. Kalau dia banyak wa alaniyatana faqbal ma'dzirati. Kalau banyak faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajati. Kalau orang banyak wa ta'lamu hajatina. Fa'tini. Kalau sini kalau orang banyak fa'tina. Su'li. Kalau orang banyak su'lana. Wa ta'lamu fi nafsina. Kalau orang banyak wa ta'lamu ma fi anfusina. Faghfirli. Kalau orang banyak faghfir lana. Kalau sendiri dambi. Kalau orang banyak dzunubana atau dambana. Allahumma inni as'aluka. Kalau orang banyak Allahumma inna nas'aluka. Kalau sendiri Allahumma inni as'aluka. Imanan yubashiru qalbi. Kalau orang banyak yubashiru qalbana atau qulubana. Wa yaqinan shadiqan hatta a'laman annahu la yusibana. Kalau orang banyak hatta a'lama annahu la yusibana. Kalau sedikit hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu li. Kalau orang banyak illa ma katabtahu lana. Waradini. Kalau sedikit kalau orang banyak waradina bi qada'ika. 3 kali. Berapa menit lagi? 5. Kita lanjutkan dia habiskannya. Kalau lagi hatam lah. Ini harus potong kambing nanti. Selamat hari. Hatam kita sebenarnya harus selamatan. Itu biasanya di pondok-pondok kalau hatam kita selamatan. Itu pasti itu. Hatam kita selamatan. Hatam kita selamatan. Ini doa tarawih. Salat tarawih maksudnya. Doa tarawih yang panjang ya. Setelah selesai 20 rakaat atau ada yang ambil cuma 8 rakaat ya, baca doa tarawih. Kita baca saja ya karena sudah sering dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma taqabbal minna siyama syahri Ramadhan ala ma kana fihi min tasahulina wa illa fadlika tafaddal alaina. Allahumma ij'alhu kafaratan lima sabaqa min dunubina wa ismatan fima baqiya min a'malina warzuqna a'malan salihatan tarda biha 'anna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna fihi minal maqbulin wa la taj'alna fihi minal mardudin wa la minal maghdubi 'alaihim wa la minad dallin. Allahumma taqabbalhu minna wa a'idhu alaina a'waman ba'da a'wamin wa sinina ba'da sinin mujtami'ina ghaira mutafarriqin radina ghaira sakhitin
مغفورا لنا غير مذنبين ربنا تقبل منا إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا أعمالنا على ما كان فيه من ضعفنا وتقصيرنا اللهم وأشركنا في دعاء الصالحين واجعل لنا في دعائهم حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن أجزلت لهم ليلة القدر وجعلتها لهم خيرا من 1000 شهر مع عظيم الأجر وكريم الدخر وما كان فيه من بر وذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبولنا وما كان منا من تفريط أو تقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا وقوي أبداننا ولا ترد أيدينا صفرا إلى نحورنا برحمتك يا أرحم الراحمين واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار واجعلنا من المتقين الأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار وهب اللهم لنا صوارف الآثام وتقبل منا الصلاة والقراءة والصدقة والصيام والقيام واعصمنا فيما بقي من الأيام وأحلنا برحمتك دار السلام ولا ترنا قبيحا بعد هذا المقام واحشرنا مع الأولياء البررة الكرام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Doanya berbeda ya dengan doa yang biasanya dibaca pada malam-malam bulan Ramadan salat tarawih. Ini doanya lebih agak panjang nih. Kalau yang biasa kita bacakan itu yang doa yang ada di kitab Risalah Amaliyah. Ada pula keduanya baik. Nah ini yang diambil dan didapat dalam kitab Senjata Mu'min yang dikarang oleh Tuan Guru Al-Alim Al-Allamah Husin Badri. Cukup dulu, insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah kita ada berapa kali pertemuan. Intinya sebelum tahun baru insyaallah sudah khatam insyaallah. Mudah-mudahan. Cukup dulu, semoga bermanfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min 'ulumihi fa'arji'ha ilayna kullama nahtaju ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna